Oke, selamat datang semuanya eh, untuk kelas ya. Pertama kali ini saya kelas di sini juga untuk membawain materi web ya Next.js untuk framework JavaScript Next.js. Untuk background dari saya sendiri, ya kenalin dulu nama saya Arenga Pinata Marzuki, biasanya dipanggil Rengga. Ya, di sini sebagai mentor front end di Flowcam ID. Untuk pengalaman, saya adalah asisten laboratorium di Universitas Mercu Buana, jurusan Fasilkom, ya, sebagai lead dari divisi front end juga. Lalu saya sebagai website developer, full stack lebih tepatnya di Lab School Cirende, kalau teman-teman tahu, sekolahan ya, Lab School, dan Flowcam ID untuk yang sekarang ini. Seperti itu aja mungkin untuk perkenalannya. Ya, gimana kabarnya teman-teman? Ini teman-teman hebat ya. Di hari Minggu malam ya, yang harusnya bermain ya, kalian menyempatkan diri ya untuk bersama-sama belajar hal baru. Oke? Kalian keren. Kita lanjut. Untuk pelajaran yang akan kita pelajari hari ini ya. Yang pertama ada pengertian dari Next.js itu sendiri apa. Lalu nanti kita akan coba dikit gitu ya, instalasi Next.js-nya ke laptop atau komputer kalian masing-masing, biar seenggaknya ada gambaran gitu. Biar udah ngebuka tuh namanya kode editor gitu ya. Lalu ada kita pelajarin juga struktur foldernya, struktur projectnya. Lalu ada library apa aja sih yang biasa dipakai Next.js gitu ya, ya untuk para developer gitu, biar biar ngebantu aja sih, biar ngebantu selama pembuatan website gitu ya. Lalu yang terakhir ada pengertian API ya, karena nanti kita juga bakalan gunain API, nanti kita bakalan seru banget pokoknya. Kita tampilin hal yang kemungkinan besar 90% mungkin ya eh, peserta di sini tuh tahu apa ini nanti yang akan kita kerjakan. Let's see nanti ya. Oke, prerequisite ya. Ya tentu aja ini yang perlu kalian tahu ya sebelum belajar Next.js. Sebaiknya ya, ini sebaiknya. Kalau sekarang sih nggak apa-apa dulu. Yang pertama adalah HTML, dasar ya tentunya. Kalian perlu tahu apa itu HTML, ya tag-tagnya gimana. Lalu yang kedua ada CSS ya untuk desain-desain cantik. Ya, desain-desain cantik. Lalu ada JavaScript. Dan yang terakhir itu React ya, karena Next.js ini sebenarnya adalah library atau framework dari React. Base-nya itu dari React aslinya gitu. Tapi kalau kalian nggak tahu, is okay juga. Kalian eh, dengerin aja, kalian nanti bakalan saya jelasin apa itu React dan gimana cara kerjanya gitu ya. Oke. Mungkin sebelumnya di komen dulu ya, di antara empat ini, ya kalian udah bisa yang mana aja. Nah, gitu kan. Biar kira-kira saya ada gambaran. Coba di komen guys. Maaf, sebelumnya Dari mau satu nanya, sampai 4. Iya, boleh. kalau bedanya Next.js sama Node.js itu apa ya? Bedanya eh Next.js, apa tadi? Kan ada namanya Node.js sama Next.js kan? Nah, kalau Node.js itu lebih ke mana gitu arahnya? Tes tes. Tes tes, halo. Kedengeran nggak ya, halo? Halo, beneran. Oke, bentar.
Oke, Next.js itu ada framework ya. Maaf, ini bermaksud itu sebenarnya framework untuk front end. Ya, jadi eh, apa ya? Bisa dibilang peruntukan utamanya itu untuk front end. Sebenarnya back end pun juga bisa juga ya, nggak masalah gitu. Ya, jadi itu Next.js ini framework atau apa ya bisa dibilang multi talent kali ya. Front end bisa, back end juga bisa dalam satu framework yang sama gitu. Front end bisa, back end juga bisa. Nah, bedanya Node.js itu eh, nggak bisa front end ya. Setahu saya itu nggak bisa front end, tapi dikhususinnya buat back end gitu. Tapi itu sangat ini ya, sangat 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 natif bisa dibilang harus kerja ekstra ya. Kalau Node.js untuk back end ya, itu tuh harus kerja ekstra karena itu tuh base-nya tuh dari situ. Base untuk back end di JavaScript itu udah dari Node.js gitu ya. Jadi itu masih abstrak banget. Kalian harus kerja ekstra di kalau mau backend pakai Node.js. Tapi kalau backend itu kan punya framework macam-macam ya, nggak cuma Node.js saja, tapi ada juga Express dan lain-lain yang itu udah pasti udah mulai canggih lah. Seenggaknya udah ada bantuan-bantuan dari para developer mempermudah pengerjaan backend gitu. Ya di Next.js pun juga bisa sebenarnya apa pakai buat backend ya, tapi untuk materi yang sekarang ya kita gunain ini sebagai as front end developer kayak gitu. Tadi siapa ya, Mas Andre ya? Baik, terima kasih. Soalnya ini, maaf Kang, mau nanya juga kan, Next.js bisa disambungin ke Laravel nggak? Itunya. Oh iya, ya bisa, bisa. Next.js as front end misal, dan Laravel as back end gitu misalnya ya. Bisa berarti ya Kang ya, disambungin ya? Ya bisa aja. Siap, siap. Oke, ada lagi yang pertanyaan lanjutan? Ada di komen nggak ya? HTML, CSS, JavaScript, JavaScript React. Oh, udah ada yang bisa JavaScript React juga ya. Oke, kita lanjut aja dulu untuk pengertian dari Next.js-nya ya. Next.js ini adalah framework eh, berbasis React yang digunakan untuk membangun website dan aplikasi web dengan performa yang tinggi. Jadi ini powerful banget ya. Next.js ini mempermudah ya kita para developer untuk membuat website yang SEO friendly ya, SEO friendly dan mendukung fitur server side rendering atau SSR. Ya, ini apa? Terus ada static site generation SSG dan incremental static regeneration ISR nih. Nah, ini semua apa gitu ya? Mungkin nanti bakal dijelasin ya di uh, selama materi nanti. Tapi singkatnya gini, website itu perlu di-render gitu ya. Maksudnya kan kalian tahu ya HTML ya. HTML itu kan basic ya, enggak basis untuk membuat sebuah website gitu ya. Kayak ada di kayak misalnya di sini kan ada website ini ya, Google Docs gini misalnya. Nah, ini kan semua berasal dari HTML gitu. Nah, HTML ini nanti akan di-render ya di nah ini D-nya itu ini sesuai dengan arsitekturnya. Kalau yang SSR, di sini kan ada server side rendering. Namanya juga udah jelas, rendering di sisi server. Artinya, elemen HTML yang ada di Google Doc ini itu akan dirender di sisi server, gitu. Maksudnya gimana tuh Bang? Ya nanti kalian selama materi mungkin nanti kebayang. Dan ada juga satu lagi yang namanya CSR atau client side rendering. Ya artinya apa? Namanya juga klien. Klien itu kita ya sebagai user. Artinya eh, oke. Artinya HTML ya atau website itu akan di-render di komputer kita ya atau di laptop kalian itu ya. Jadi itu berpengaruh sama kecepatan internet kalian dan juga kemampuan apa namanya spesifikasi laptop dan komputer kalian gitu. Jadi websitenya akan di-render di
komputer kalian lah, dengan resource punya kalian. Beda kalau SSR. SSR itu yang nge-render itu server. Intinya gitu, server. Singkatnya seperti itu. Oke, fitur utama dari Next.js. Yang pertama ya tadi ya, server-side rendering. Jadi dia merender halaman di server sebelum dikirim ke klien. Jadi dirender dulu di sana, diolah sampai jadi makanan, baru dikirim ke kita sebagai customer, misal gitu. Tujuannya apa? Ya buat meningkatkan kecepatan load dan juga SEO. Lalu ada static site generation ya, membuat halaman statis ya saat build time, mempercepat akses dan mengurangi beban server. Nah, ini untuk yang sisanya ini mungkin kalian bisa tanyain ini di sesi Q&A nanti, yang mungkin nanti bisa lebih detail ya, biar kalian tuh ada gambaran gitu ya di sesi Q&A. Boleh banget ini disimpan pertanyaannya buat nanti di sesi Q&A. Nah, ini juga ada image optimization ya, optimal kan ya, gambar secara otomatis ya di Next.js ini. Udah mantep. Juga dynamic routing. Nah, ini penting ya. Ini kalian tolong dimasukin dulu di otak ya, biar kebayang gitu. Ada namanya dynamic routing di Next.js. Nah, jadi itu adalah sistem routing. Ya, routing berbasis file dan folder sebenarnya dengan dukungan dynamic dan nested routes. Ya, ini mungkin sekarang belum tahu itu apa ya, karena makanya itu simpan dulu di otak, nanti kita bakalan tahu gimana. Oke, selanjutnya ada kelebihannya. Kelebihannya yang pertama SEO friendly. Ya, dengan adanya SSR tadi, server side rendering dan juga SSG, mesin pencari atau search engine atau Google kalian itu lebih mudah mengindeks halaman. Lalu performanya tinggi, menggunakan rendering yang efisien dan caching otomatis ya. Kemudian kemudahan pengembangan ya, strukturnya itu berbasis file dan fitur bawaan membuat pengembangan lebih cepat. Dukungan TypeScript ya, jadi Next.js ini udah support sama TypeScript ya, jadi nggak harus ada konfigurasi gimana-gimana, tinggal pilih mau pakai atau enggak TypeScript atau JavaScript, ini udah enak banget di Next.js gitu. Lalu ada integrasi dengan berbagai macam platform ya, mudah digunakan dengan CMS, Content Management System, database, dan juga backend API. Ya seperti yang tadi ditanyain ya. Jadi ini bisa diintegrasiin sama framework lain ya, misalnya as Laravel atau Express, misalnya Express.js sebagai backend gitu. Bisa bisa banget gitu. Oke. Oke. Mungkin dari situ, dari perkenalan Next.js ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, teman-teman? Aman aja Kang, aman Kang. Aman ya? Oke, ini teman-teman yang lain kalau mau tanya-tanya silahkan di komen atau buka mic. Oke, kita lanjut dulu. Ya, ini yang part yang mungkin udah mulai ngeri-ngeri sedap ya. Adalah instalasi Next.js. Ya, ini yang ditunggu-tunggu ya. Cara instalasinya piye toh? Gitu. Ya, ini persyaratan sebelum instalasi di grup tadi sudah saya reminder ya. Mungkin kalau ada yang belum kelewat, ada yang kelewat maksudnya, itu kalian harus dan wajib ya punya Node.js di komputer kalian gitu. Nah, makanya download dulu nih, download dulu Node.js-nya. Kayak ini saya contohin, kalau kalian udah keinstall Node.js di laptop kalian, kalian cari aja di sini, cari namanya cmd gini, command prompt di sini, ketik aja nih node minv, node minv gini, enter. Nah, di sini udah kelihatan ya, punya saya itu versi 22 ya, versi 22 12.0. Kalau teman-teman gimana? Apakah ada di komputer kalian? Udah keinstall atau belum? Itu versinya Kang beda-beda gak Bapak asal keinstal aja Node.js-nya? Ya, minimal 18 plus plus. Kalau udah keinstall, coba bintang, nggak perlu npm, nggak apa-apa sih sebenarnya. Ketik ini aja dulu ya, node minv di command prompt udah aman atau belum. Kalau udah aman, oke harusnya ya. Oke, udah ya. Oke, aman.
Yang lain gimana? Nggak perlu ya, nggak perlu. Bang, nanti integrasi API apa ya? Nanti ya, nanti kita lihat API-nya apa ya yang bakal dipakai. Oke, ini so far gimana nih? Ya teman-teman, udah aman semua Node.js-nya? Atau kalau belum nih ya mungkin kita ini dulu deh, Node.js ya. Biar kalau yang belum perlu Begini, begini. ya, di mana ya? Ini. Nah, ini ya, buat yang belum, silakan download ya di nodejs.org. Ini kalian klik aja ini, yang LTS. Nanti dia otomatis ke download di sini. Otomatis ke download, nanti tinggal install-install aja. Klik, 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 sampai selesai. Gitu. Nggak usah pikirin laptopnya meleduk. Aman. Oke, so far aman sih kelihatannya ya. Tolong Mas apa? Mas Faris di ini juga ya, di monitoring juga nih teman-teman, kalau misalnya saya habis lanjut tiba-tiba ada yang kelewat gitu. Oke, udah ada ya, kita lanjut Versi dulu. 2 versi 20 gak apa-apa Kang ya. Yang penting di atas 18 ya. Ya nggak apa-apa sih, harus aman aman. Siap-siap. Oke, selanjutnya kita akan ngebuat sebentar ya, kita break dulu sebentar ya, karena ya nggak terlihat nggak suara. Oke, oke. Oke, nggak apa-apa. Kita break dulu mungkin 5 menitan aja ya. Nah, cukup, Kak Rengga? Cukup mah, bisa mau mancing dulu 5 menit mah. Gimana, Mas? Cukup Mas. Mau Oke, mancing dulu oke. Mas, 5 menit Mas. Oke, oke. Dapat berapa ikan? Oh, Berarti ini ya salam-salam ya dari mana aja ini? Dari mana aja Mas? Pesertanya Mas? dari seluruh Indonesia nih. Enggak maksudnya daerahnya Mas. Daerahnya. Saya sih dari Waduh, suaranya gede banget itu siapa tuh? Dari mana Mas? Lombok, Mas. Wih, jauh juga Mas. Mas Putra tuh lumayan jauh ya dari Kepulauan Riau. Dari ini saya Mas, Sulawesi, Sulawesinya Sulawesi mana, Mas? Makassar. Oh, alah, Makassar ya, iya. Cuman Ini ini Mas, kuliahnya di itu di Bandung. oh ini di Bandung, Di Makassar. Bandung. Oh, Iya. oke. Dekat Bandung mah tuh. Saya juga orang Bandung. Wah, mun gitu mah tadi we ngomong Sunda atuh. Tapi kenapa bisa ngomong Sunda, Mas? Sudah emang orang tua ini orang Dari Bandung. ini saya Mas, dari SMK. Dari Oh, SMK lulus lanjut ke ke kuliah. iya. Jadi Kayaknya we aya nama bisa bahasa Sunda. bisa bahasa Sunda, bisa bahasa Bugis sebenarnya. Bisa bisa dikit-dikit lah. Ini pertama kali nih Mas, first time belajar Net.js gini soalnya kan ini belajar Laravel mulu sama itu PHP natif. JavaScript saya kurang ini Mas, Kampusnya belajarnya. di mana, JavaScript Mas? Kampusnya? di Ars. Ars tuh apa tuh?
Ars University yang tertinggi nomor 15 tuh di Bandung. Oh, Ars University ya. Ya, yang Adiraja Sareswara Sanjaya tuh. Iya, iya, iya. Oke, jurusan apa? Ngambil ini lagi saya Mas, Teknik Informatika lagi. TI, Oh, dulunya RPL SMK-nya. RPL. Ya, mantap, mantap lah. Ini ya. Cuman ini Mas, lagi bingung ini kan udah mau masuk semester 2, lagi bingung mau pilih IoT, game development atau AI. Nah, itu ditanyain tuh mau fokus kemana. Jadi sekarang teh bingung. Oke. Nah, cara-cara fokus tuh sebenarnya susah bukan ditimbang-timbang sih, tapi coba pelajarin dulu aja dikit-dikit, cicipin dikit-dikit kayak IoT gimana. Nah, saya di IoT udah Mas. Itu udah Udah. udah banyak project tuh di Oh, IoT. oke, bagus. Nah, sekarang mau ngerasain yang ini nih, yang web development. Nah, kalau game development Mas. Cuman kan laptopnya lagi di bawah soalnya belum di-upgrade. Oke. Game development tuh biasanya ini ya. Pakai UI. Iya, iya, iya. Pakai Nah, engine-nya ini kan yang bagus tuh sekarang tuh. Lupa lagi. ya yang kotak-kotak tuh apa sih namanya? UI apa sih? Wah, pokoknya lah. Cuman laptopnya gak kuat ini masih RAM-nya juga masih 4. Oke, oke. Ya, emang itu Oke. sih. Oke, kita lanjut lagi ya. Siap. Oke. Kita lanjut. Siap, siap. Oke, teman-teman kalau udah dipastiin Node.js-nya aman, sekarang kalian buka ya text editor teman-teman ya masing-masing. Bebas sih kalau misalnya saran saya sih langsung ke eh, text editornya aja. Sebentar. Maaf, maaf izin bertanya apakah bikin folder Ya. terlebih dahulu atau enggak? Eh iya sih, ya bikin folder dulu deh. Ya, Bikin folder ya biar diikutin dulu ya. tertata gitu, Mas. Oke, siap. Nah, di sini kalian bebas mau bikin foldernya di mana, kalian yang nentuin. Nah, di sini saya bikin folder ya, namanya Flowcam misalnya, Flowcam sini. Kelihatan ya, Flowcam di sini. Nah, di sini kita klik kanan, ya kita buka terminal aja ya. Kita buka CMD di sini, open terminal, klik kanan, terus open in terminal di sini. Kalian bikin folder dulu, ya namanya Flowcam, habis itu buka terminal. Ya, mudah sangat. Oke, kalau udah kebuka terminalnya, kalian ketik ini ya, npx create next app status. Ini bisa diambil di komen zoom-nya ya, biar tinggal copy paste. Nah, di pastein aja dan enggak sebentar. Nah, kalian perhatiin dulu yang ini. Ini kan awalnya gini ya, My Next App ya. Ini My Next App ini adalah nama projectnya nanti, nama projectnya. Nah, ini kita nggak mau namanya My Next App ya, karena so Inggris banget. Ya, Berarti makanya kita itu namainnya dititik aja ya, Mas. Dititik aja ya, Mas ya. kenapa? Biar langsung di folder sendiri, dititik aja. Biar gak ngebikin folder baru gitu. Maksudnya gimana tuh ya? Titik ya. Kan biasanya kan di Laravel create project Laravel gitu. Nah, itu kalau mau bikin folder lagi ada nama di depannya. Tapi kalau misalkan nggak mau bikin folder baru lagi, dititik aja. Sama gak, Mas? Iya, Iya sama. sama sih, sama ya sama. Tapi ini kita yang umum aja ya, kita yang umum praktekin ya. Siap, Ya, siap, oke. siap. Tadi kita udah bikin folder Flowcam, buka terminal, lalu copy paste ininya tadi, dan kita namain nama projectnya itu adalah uh, apa ya, belajar underscore next.js gini ya. Namanya belajar underscore next.js ya. Kalau udah tinggal di enter saja ya, tunggu aja. Oke, kalau udah teman-teman bakal ditanyain ya, bakal diinterview sama komputer teman-teman masing-masing ya, mau pakai TypeScript atau enggak. Nah, di sini kita jangan dulu ya, karena nanti pusing
Ini nggak usah dulu, kita pakai JavaScript aja biasa. Pakai ESLint atau enggak? ESLint ini semacam apa ya? Gaya penulisan ya. Ya wes lah, pakai aja nggak apa-apa. Tailwind, Maaf izin CSS ya, bertanya mas, karena ini ada errornya mas, kenapa? Errornya di mana? ada error, banyak errornya. Oh gitu. Coba Kayak di new major version of share screen sebentar ya. notice change to update. Boleh di share screen dulu, Mas Andri. Lagi gak pakai itu mas, lagi pakai HP ininya, WhatsAppnya. Oh gitu. Oke, Ya, oke. Oh bisa ya? Atau di Oh bisa anjing, udah gitu gue cek yes aja anjing gak ngapain create goblok lah kan. Oke, teman-teman kalau misalnya berkendala ya, kayaknya di Zoom juga udah bisa ini ya, bisa paste gambar. Itu bisa di paste di chat aja screenshotnya. Jadi mungkin biar eh, Mas Arengganya fokus aja nggak apa-apa. boleh Jadi mas, boleh. oke. ini mau lanjut dulu apa tunggu ini Mas Faris nunggu yang belum bisa nih. Kita tunggu dulu aja kalau misalnya apa belum kekirim juga apa Permisi belum mau ada nanya yang dong. ngirim gambar ya udah kita lanjut aja. Ya gimana? Oke. Ini aku kan udah ngikutin langkahnya tuh di sini ada need to install the following packages, create next app gitulah. Aku ini disuruh pencet iya nih, aku pencet iya aja kan. Yes, iya, yes aja nggak apa-apa. Oke. Oh iya bener dong, bisa bisa. Oke. Oke. Ada ini lagi. Saya error. Randika error. Kenapa nih? Wajib Tailwind nggak juga sebenarnya. Tapi karena ini materinya ada Tailwind, jadi kita pakai Tailwind. Errornya paste di chat ya tuh. Errornya di paste di chat. Apa nih? Running script. Wah ini pernah juga sih ngalamin ini ya. Pernah juga sih. Saya lupa lagi cara gimana. Buat yang error kayak gitu cobain jangan pakai CMD Mas itu Oh tuh iya benar ya. kebanyakan pakai PowerShell atau CMD coba ganti sama Git base kalau misalnya udah sempet install GitHub ya terminalnya ganti. Iya, iya. Gimana nih? Kalau Mas siapa tadi? Itu udah ada Git base atau belum? Kira-kira. Mas Randika Ya, ada Git sudah base. ada, Itu Mas. Mau oke. dibuka dulu. Oke, siap. Yang tadi kena error kayak tadi mungkin bisa pakai Git bash ya, di Git bash atau pakai PowerShell juga bisa ya. PowerShell, Windows PowerShell gitu. So far aman kan semua? Sudah ada ya, sudah ada kayak Git bash. Oke. Harusnya udah aman nih ya Mas Faris ya. Kita bisa lanjut ya. Sip sip lanjut aja Mas lanjut aja. Oke, oke. Oke, kita di sini bakalan Tailwind-nya pakai ya. Kita bakal pakai Tailwind. Ini bentar. Would you like nah ini mau ada folder SRC-nya atau enggak? Ya, ini mungkin pakai aja ya, pakai aja. Nggak ngaruh juga sebenarnya. App router, nah ini wajib ya, pakai aja. App router pakai, turbo pack juga ya pakai aja lah, biar biar cepet ya, biar makin ngebut. Import alias no dulu deh. Nah, oke. Ini ada penting. Apa nih? TypeScript-mu, ESLint-nya yes, Tailwind yes, SRC-nya yes, routernya yes, TurboPack yes, import aliasnya yang no aja. Yang ini no aja ya. Oke. Kalau udah di enter aja, nanti bakalan proses install. Kita tungguin saja.
Udah lama ya. Oke. Siap Mas Faris. Apa? Mas Oke. Kita udah selesai installnya. Pastiin dia udah sukses. Kalau udah kita ketik ya ini. Kita ketik CD ya ini. Kita pindah halaman. Ya ini kita pindah halaman ke nama project yang udah kita buat tadi. Belajar_next.js ini ya. Sini. Yang sini. Kita pindah halaman. Oke, kalau udah kita ketik aja kode spasi titik gitu. Ya, nanti dibagi ya. Kode spasi titik. Ketik aja, jadi nanti dia otomatis ngebuka Visual Studio Code kalian ya. Oke, kalau udah, pasti tampilannya kayak gini guys. Tampilannya gini. Di sini udah keinstall juga ya. Sebentar. Nah ini ada folder-foldernya, public, src, dan lain-lain. Dan kita ketik apa tadi? npm run dev ya. npm run dev. Di sini kita jalanin. Atau jangan di sini deh. Kita pengen pakai terminal di kode editornya aja biar ini dibubarin aja nih. Kita close aja ini. Kalau udah kebuka ini di close aja. Kita buka terminal di sini. Terminal ya. Di kanan atas terminal. Oke, kalau udah ketik yang tadi ya npm run dev gini. npm run dev. Tunggu Bang, lagi penginstalan. Oke. Nanti di ini ya, di follow up yang Ferdian, Mas Faris. Oke, kalau udah ya nanti kalau udah jalan ya ini npm run dev itu ngejalanin servernya. Nanti ada lokal di sini ya, ada yang tulisan lokal dan http localhost 3000. Nanti kalian copy aja, copy ininya, di copy dan di paste di browser kalian. Gini. Agak lama ya. Lagi compile. Oke. Sudah bisa ya. Di sini udah gimana teman-teman? Aman kan? Sudah sampai sini atau belum? Kita ini udah berhasil buka project ya Next.js kita. Aman ya? Bintang aman. Yang lain gimana? Aman sih Mas, cuman nggak mode gelap gitu. Putih ya? Iya, Oke, itu karena cuman sama sih bawaannya tampilannya. sama ya. Itu kayaknya pengaruh sama ini sih.
apa namanya, tema OS Windows kalian. Itu putih ya. Kalau yang putih itu temanya putih nggak? Tema Tema Windows. apanya? Tema browser saya atau tema ini? Kalau tema browser sih Tema saya yang like sih. Oh, yang light ya, yang light ya. Gara-gara itu kenanya. Oh ya, Sama Windows ini saya Mas, juga white. kita ulang Node.js aja dari awal lagi mulai. Kenapa? Oke, kalau udah sampai sini semuanya, kita lanjut dulu ke PPT sebentar terkait pelajarin ya, kita pelajarin struktur folder yang ada di project ini ya. Mulai dari public itu apa, src itu apa, app ini apa, dan lain-lain. Itu di mana? Ada di dokumentasi resminya Next.js tentunya ya. Ini kalian bisa apa namanya? Bisa kunjungin aja. Tapi ini kalian lihat di share screen aja biar saya jelasin untuk struktur projectnya. Oke, sini kita bahasa Indonesia aja lah. Di sini disediain yang namanya, tadi kan pas kita install, kita disuruh pilih ada yang SRC ya, SRC gitu. Kita mau pakai SRC atau enggak, gitu kan di sini. Nah, ini tadi kita pilihnya ada SRC-nya di sini. Nah, ini sebenarnya sama aja. Mau pakai enggak pakai SRC sama enggak pakai pun sama gitu ya, intinya mah. Seperti itu. Terus apa lagi? Nah, di sini ada, kalian bisa baca aja nanti kalau misalnya habis kelas ini ya. Ini saya nggak bakal jelasin semua karena kepanjangan. Tapi yang penting itu adalah di struktur folder ya. Struktur folder itu kita lihat di bagian sini aja deh. Tata letak dan halaman. Nah, di sini ada yang namanya page.js ya. Di folder teman-teman juga pasti ada yang namanya ag.js nih ya, page.js ini. Nah, ini adalah halaman utama ya, halaman utama ketika kalian itu ngebuka websitenya gitu. Jadi page.js itu ya pokoknya isi yang ada di dalam sini, Next.js, tulisan-tulisan ini itu semua ada di dalam page.js. Kalau nggak percaya buka aja, coba kalian buka, itu pasti ada yang sesuai yang ada di ini ya, di website tuh. Deploy, create our docs nih. Nah, ini kan semua ada di sini. Artinya apa? Browser itu ngerender page.js ya, sesimpel itu untuk pertama kali. Jadi dia bakalan folder relatif kita tuh ada di app ya. Kalian perhatiin di sini ada yang namanya app ya. Jadi ini root folder atau folder utama kita lah. Ya, ini referensinya itu ada di app sini. Ya, ini kan isinya. Ya, kita di app kita punya page.js, layout dan lain-lain gitu. Jadi yang nanti Next.js akan ngerender page.js ini ya ketika browsernya dijalankan gitu. Seperti itu. Dan dia itu routernya itu atau dia adalah slash ya. Jadi kalau misalnya kalian ketik slash juga di ujung kayak gini, slash kayak gini, ya ini sama aja. Dia bakal ngarah ke page.js. Jadi ini halaman defaultnya kayak gitu, simpelnya ya. Dan juga ada yang namanya layout.js. Kalian bisa cek ya. Kalian klik aja layout.js. Ya ini apa ya? Oke, kalian fokus di bagian root layout ini. Ya. Kalau kalian bikin HTML biasa, ya kalian kan pasti mungkin beberapa di sini yang udah nyoba HTML. HTML kan bentuknya pasti gini ya, ada tag HTML-nya, ada body-nya, gitu. Tapi di sini apa yang missing? Yang missing itu adalah tag head ya, yang head gitu. Nah, nanti itu bakalan ngaruh ke metadata gitu ya. Nanti ada pengaruhnya ke metadata. Tapi kita nanti aja bahas itu. Kita fokus ke sini. Ya, jadi layout ini itu nyiapin template gitu ya, nyiapin template dokumen HTML ya di layout ini. Ya, jadi di sini kan kalau kita bikin HTML biasa kan ya bentuknya begini, ada body. Nah, tapi di sini tuh ada yang namanya children.
children ya. Children ini nanti buat apa fungsinya? Fungsinya itu buat page ini kan tadi ada page yang ini ya. Oke, sini saya gambarin. Seperti ini ya. Gambarannya sebentar. Oh, mungkin tadi pas nginstal milihnya yang TypeScript ya. Harusnya yang TypeScript itu tadi pilihannya yang no aja, jangan yang yes. Sebentar. Enggak muncul ya. Feature, sebentar ya. Nah, di sini. Oke, kita edit. Ya, ini kita nggak pengen bahas bahasa-bahasa yang teknikal ya. Tapi kita pengen tahu cara kerja simpelnya itu gimana ya, cara kerjanya. Children ya, children ini itu akan ngambil halaman dari mana? Dari sini ya. Ini page.js ini. Ini kayak disediain template utamanya, template utama HTML. Namanya juga kayak blueprint aja gitu. Nah, isi dari nya itu bakalan keisi dari page.js ini nanti. Gitu. Paham ya? Harusnya paham sih. Ini nanti children ini bakalan keisi page.js. Cara otomatis ya, kalian nggak perlu declare apapun, dia udah Next.js itu udah pasti manggil page.js ini ke dalam children ini. Oke, nggak usah diambil pusing, tapi caranya gitu. Nanti kita lihat aja gimana kalau udah mulai implementasinya. Oke, kita coba di bagian page.js ini, return-nya kalian hapus dulu deh. Return-nya kalian hapus. Ya, di page.js kan ada home ini. Coba kalian hapus. Jadi sisa ini. Kalau udah, coba kalian ketik return ya. Kalian ketik return, terus kurung buka kurung tutup. Oke. Terus kalian ketik H1 ya. Mungkin kalian yang udah belajar HTML tahu kan H1 itu apa? Ya, itu buat bikin judul ya, bikin judul. Kita di sini tulisannya adalah halo ya, Next.js gini misalnya. Next.js. Oke. Kalau udah, cek browser kalian. Ya, udah bukan yang tadi lagi, tapi udah berubah jadi halo Next.js. Nih di pojokan nih. Tuh. Ya, pasti teman-teman juga sama ya. Jadi artinya apa? Kita akan uh, bikin project ya, atau bikin apapun itu dari dalam page.js ini awalnya gitu. Jadi teman-teman ikutin aja. Saya itu kita pengen bikin yang seru ya. Kita pengen bikin yang seru-seru. Kita pengen bikin ala-ala Netflix ya. Kita pengen bikin ala-ala Netflix. Jadi ada ada film-filmnya, terus nanti kalau diklik muncul detailnya. Ya, kita pengen bikin kayak gitu. Nah, itu gimana caranya? Nah, nah kita ikutin saya aja ya. Ada ini. Oke. Yang pertama kita buat dulu ya, kayak tadi ya. H1 misalnya. H1 namanya itu list film. Gini, list film ya. Di dalam list film ya, itu ada yang namanya misalnya div di sini ya, yang namanya apa ya, ini kita ini aja nih langsung pakai class name ya, class name yang isinya image ya, image sama kedua ini dan misal. Nah, ini ada error, kenapa ya? Kenapa ini ada error? Karena
Ini tuh komponen ya teman-teman. Kalau di kan Next.js itu kan turunan dari React ya. React itu adalah komponen base gitu. Komponen base itu artinya apa? Artinya kalian itu bisa harus ya ngerender HTML itu di satu elemen aja. Jadi kalau di React itu sebenarnya kalian itu cuman bisa ngerender satu elemen HTML aja gitu. Paham nggak ya maksudnya? Artinya kayak misalnya gini, eh, saya minta eh, Mas Faris itu buat apa namanya ya, ngasih saya dompet gitu ya, ngasih saya dompet, satu dompet gitu, satu dompet. Mas Faris, saya minta satu dompet. Mas Faris itu kan ngasihnya pasti satu dompet kan, ya. Walaupun satu dompet doang, tapi kan ada isinya, intinya gitu. Tapi saya minta tetap wajib satu dompet. Ya, Mas Faris kasih satu dompet, tapi di dalam dompet itu ada isinya, kan intinya gitu. Nah, sama kayak ini. Ini tuh dompet, ya, ini yang saya buat ini, ya. Ini tuh misalnya div ya namanya. Ini tuh adalah dompet, ya. Kita kasih nama dia dompet deh. Ini dompet, ini dompet. Ya, ini ada luarannya tuh dompet. Tapi di dalam dompet ada isinya, gitu. Tapi cara aturan saya mau hanya satu dompet, nggak boleh lebih, titik. Itu udah wajib di React, ya. Kalian nggak bisa, misalnya kayak ini satu dompet nih, dompet satu, misalnya dompet satu, ya. Terus kalian bikin lagi dompet dua di sini, ya. Kalian ngasih lagi dompet dua, ya kan, dompet dua. Nah, error lagi, gitu. Kecuali kalau kalian pengen ngasih dompet satu dan dompet dua, kalian harus bungkus lagi. Pokoknya harus menerima satu barang aja, gitu. Kita misalnya di sini namanya kita pengen bungkus dua dompet itu di kardus misalnya, gitu. Kardus. Jadi dompet satu dan dompet dua, ya, ini kalian masukin kardus dulu. Bentar. Dompet satu dan dompet dua, sebentar. Oh ya, ini masukin ke dalam. Nah, error kan? Gitu. Jadi intinya dia cuma mau satu barang gitu. Mau isinya banyak itu karepmu lah, nggak apa-apa. Tapi yang penting satu barang aja. Gitu intinya gitu. Oke, paham ya? Harusnya paham. Kalau nggak paham nanti ditanya guys. Oke, kita balik ke utamanya ya. Gini. Oke, kayak gini. Kalau udah, kita cek dulu hasilnya gimana. Ya, di sini nggak bentuk ya. Ini harusnya picture-nya kita ambil dari luar ya. Misal dan kita ambil aja dari luar. Ini dilihatin aja dulu nggak apa-apa. Ini salin alamat gambar. Ya, ini di SRC-nya ini. Nah, ini. Ah, kena ini lagi. Kita di encrypt. Nanti aja deh. Ini nanti aja. Karena ini nanti ngaruh ke project kita selanjutnya. Sementara gini aja dulu. Kita kasih dia bordernya warna putih. Gitu. Nah, ini enaknya Tailwind ya. Jadi Tailwind itu bisa nulis langsung di tag HTML-nya gitu. Tinggal pasang aja class name, habis itu kalian bisa ngedit sesuka hati. Ya, yang penting kalian tahu ya fungsinya apa. Misalnya makanya itu penting kalau kalian tuh harus tahu CSS-nya dulu gitu. Kalau kalian nggak tahu CSS-nya sebenarnya agak percuma ya gitu. Karena kalian nggak tahu nanti border buat apa, margin buat apa, terus dan lain-lain gitu. Kalau kalian nggak tahu semua itu ya percuma juga pakai Tailwind gitu. Kalian harus tahu fungsi CSS-nya apa secara fundamental, baru pas pakai Tailwind tuh berasa gitu. Seperti itu. Nah, ini kita cek dulu ya. Nah, di sini udah kelihatan, tapi kita sini width-nya ya, misal di sini width-nya di sini
lebar, kita pengen bikin dia kotak aja ya. Kita pengen bikin dia kotak. Misalnya 100 pixel gitu. 100 pixel kali 100 pixel. 100 pixel gitu. Nah, udah jadi begini ya. Nah, ini masih simple ya guys ya. Masih simple ya. Kita belum masuk ke API dan lain-lain. Jadi ini kita permulaan aja dulu. Kayak gini. Sampai sini ada pertanyaan kah? Kalau pakai Prettier apa tuh? Acak-acak ya nantinya. Malah acak-acak. Kalau saya sih enggak ya. Prettiernya malah bagus sih. Mungkin nanti bisa ditanyain ya kalau udah sesi Q&A. Oke, kita lanjut. Kita bakalan ya masuk ke topik utama, yaitu kita pengen bikin film, pengen bikin list film yang nanti kita bisa masuk ke detail filmnya. Ini biar nggak habisin waktu, kita langsung gercep aja. Kita ada di bawah sini itu ada yang namanya API. Kita punya public API di sini, namanya API Jikan ya, API Jikan. Ini buat apa? Ya, ini tentunya buat API anime ya, karena 90% saya yakin di sini adalah wibu. Mohon maaf. Oke, kita akan cek ya di sini. Kita pengen ambil anime-anime ya. Kita pengen nampilin anime. Oke, di mana ya? E4 anime. Ini by IP. Oke, kalian bisa nih, saya copy ininya. Nah, ini kalian copy aja, copy link ini dan ikutin saya, ikutin saya. Di home ini kita hapus dulu ya ininya yang tadi. Ini kita hapus, terus kita di atasnya return ya, di atasnya return ini kita ketikin. Ya kita coba kita di sini pengen bikin dua ini ya, dua list gitu. Yang pertama ada anime yang biasa gitu ya, sama top tier, maksudnya top anime yang paling banyak dikunjungin gitu misalnya. Top anime gitu misalnya. Top anime gitu. Jadi kita bikin dua nih. Yang biasa sama yang top anime. Kita ketik aja await promise ini ya, lalu kita ini ketik ini. Nah, maaf. Ini kalian bisa saya copy aja deh biar kalian cepat ini ya. Oke, ini ada error kenapa? Karena dia itu await tapi nggak ada asing ya. Dia kita lanjut ke bagi if ya. Nggak usah deh, nggak usah if. Langsung ke false data. Anyways, nah di sini wait. Ini ikutin aja guys, ikutin dulu aja. Oke, ini kita taruh di sini. Ini masih ada error. Kenapa errornya? Missing finally. Oke, catch-nya belum di sini. Catch.
Gini aja dulu ya. Oke, sampai sini aja dulu ya. Terus kita lanjut ke bagian yang return div-nya ini. Nah, return div-nya kita check it out ya. Sini kita jangan lupa kasih ini ya. Sorry. Ini saya copy aja deh biar cepet kalian sama kayak saya. Oke, saya copy di mana ya? Di sini. Saya copy ini kebanyakan dulu deh. Nah, itu satu. Tapi sebelum itu ya, sebelum itu perhatiin dulu di return ini kalian buka kurung buka lagi kayak gini. Terus kalian ketik div ya, div kayak gini. Div habis itu kasih class name. Class name-nya itu adalah container, terus ada mx auto, terus ix10, paddingnya kan kiri 10 dan margin top-nya 4. Nah, baru di dalam sini, di dalam yang udah kita ketik ini, kalian paste yang udah saya kirim ke Google Chat Zoom-nya tadi ya. Kalian copy ya, paste aja. Nah, ini kayak gini. Terus satu lagi ya, satu lagi itu yang ini. Bentar. Satu lagi yang ini. Nah, itu kalian copy juga ke dalam di dalam sini ya. Nah, jadi ada dua nih. Yang anime biasa ya, yang anime ini yang top anime gitu. Ada dua section di sini sekarang kita punya. Nah, ini masih error ya, tenang aja nggak apa-apa. Di sini kita lihat dulu ya errornya. Kenapa? Karena list anime itu belum terdefinisi. Ya, ini list anime dari mana datangnya ya? Kan kita belum punya. Oke, makanya kita bikin dulu list anime ini. Ini tuh komponen ya guys. Ini tuh komponen. Sama kayak ini. Home ini. Home ini tuh komponen. Ya. Dan list anime itu juga komponen. Nggak ada yang masnya copy. Bisa ya? Nggak ada ya? Mas Pas ada nggak ya? Chat saya ini. Yang codingan. Oke. Oke, kita lanjut aja dulu ya. Kita lanjut aja dulu. Kita bikin komponen yang namanya list anime. Di folder app ini, kita bikin folder namanya komponen. Namanya komponen. Ya, kita pisahin, kita pecah nih. Dan di dalam komponen ini, kita bikin folder lagi. Ya, folder lagi. Namanya apa? List anime. Ya, misal gini. Kita bikin komponen namanya list anime. Karena kita pengen bikin komponen ini kan. Di dalam list anime itu kita bikin file namanya index.js ya. Ini nanti kita bikin komponennya di sini ya. Nah, sekarang kita sebentar. Kita bikin komponen ini ya. Nah, ini ketika export default langsung aja deh. Biar nggak lama. Nah, gini. Nah, export default function list anime. Jadi kita bikin komponen list anime gitu. Karena kalau React itu dia itu kan base-nya komponen ya, biar dia bisa dipakai berulang-ulang. Nah, itu kelebihan React gitu. Jadi kita nggak harus nulis misalnya gini, kita punya sebuah layoutnya tuh kurang lebih sama ya, sama-sama aja, misalnya kayak cuman buat nampilin foto gitu, tapi eh, kita nggak harus bikin itu 2 kali, 3 kali, 4 kali, nggak perlu. Kita cukup bikin satu layout atau satu bikin komponen ini ya, dan kita bisa pakai itu berulang-ulang, walaupun walaupun kontennya beda, tapi desainnya sama gitu. Desainnya sama, kontennya beda. Nah, itulah komponen gitu. Kita di sini masih ada untuk anime. Ini kalau
kalau di browser ini pasti masih error ya. Tuh nggak ada apa-apa. Ya, ini masih error. Nah, ini masih ada error kelihatannya. Ini kita benerin dulu. A link is not defined ya. Di sini kita butuh link ya. Import link from next link namanya. Next link. Oke. Ini. Nah, udah hilang ya. Ini aman. Sekarang yang image. Image juga kita perlu import juga ya. Import image ya. Image from dari next image gitu. Jadi ini udah bawaan dari next-nya ya. Link ini sama image ini gitu. Disarankan pakai yang ini. Oke, ini udah nggak ada error, udah bersih. Sekarang kita lihat di page.js-nya. Masih ada error. Kenapa? Karena kita belum mendefinisikan list anime yang tadi kita buat. Ya. Caranya gimana? Caranya ya kita import lagi ya, import list anime ya, list anime. Nah, ya kalau di saya sih udah ada ya di sini rekomendasinya, tapi kita tulis aja. Kita tulis list anime kayak gini, sama persis ya kayak yang di sini nih. Kalau kalian mau lihat, nih, ini kan nama fungsinya, nama komponennya list anime ya. Artinya kita di sini juga namainnya sama persis ya. List anime, L-nya gede, A-nya gede. Gitu. From ya, from ya, ini keluar komponen list anime. Nah, ini harusnya udah disaranin gitu. Ya, kurang lebih kayak gini. Ya, sekarang udah aman sentosa guys. Tuh udah nggak ada error, di komponen list anime juga nggak ada error. Ya, ini kita cek dulu hasilnya gimana. Dia ada error. Kenapa? Karena modulnya nggak ketemu nih katanya. Oke, kita cek dulu. Salah nih harusnya. Harusnya ini gini ya. Versi ini. Ya. Nah, oke. Kalau udah sampai di tahap ini masih ada error ya, tetap masih ada error. Karena kenapa? Karena invalid SRC property SRC di dalam sini ya, di dalam image yang ini itu masih error nih gitu. Karena dia butuh hostname ya. Kalau di Next.js tuh kayak gitu ya. Jadi aturannya seperti itu. Jadi dia harus dikonfigurasi dulu. Dia dari mana gitu. Package-nya tuh dari mana? Gambarnya tuh dari mana? Makanya tadi pas pengen nyoba itu ya, tadi yang dandan gitu, itu kan tadi mau ngambil alamat URL-nya gitu ya, kayak gini tadi ngambil itu. Nah, dia ada error tadi sebelumnya gitu, karena dia butuh hostname dari si gambar itu ya, intinya gitu. Nah, cara benerinnya gimana? Di sini udah dikasih tahu Next.js ya, ada see more info di sini, kalian klik aja ya. Di sini udah dikasih tahu jelas ya, tuh errornya kenapa ini dikasih error ya, udah dijelasin juga sama dia. Cara benerinnya gimana, possible way to fix it ya. Nah, ini caranya ya, tinggal di copy aja nih yang ini, lalu kita ke apa nih ya, Next.js config ya, next config JS. Nah, di sini ada nih next config MJS ya, di sini misalnya, tapi sama aja intinya. JS config, kita di sini ya. Iya masih di sini. Next.js config. Iya betul kan? Bentar. Bentar, kayak lupa ya. Oh iya benar. Oh, ini nggak perlu nih ya, nggak perlu ini, langsung ke ini. Oke, udah gini aja. Seperti ini, image remote pattern. Nah, ini eh, tinggal kita, yang kita butuhin tadi apa ya? Errornya itu adalah hostname ya. Yang error tuh adalah di bagian hostname. Kita butuh hostname-nya apa, gitu.
Makanya ini portnya ini nggak perlu, path name juga nggak perlu, kita hapus saja. Protokolnya HTTPS ya udahlah pakai aja. Dan hostname-nya itu kita ganti pakai yang ini nih, tinggal di copy aja. Ya ini yang CDN ini, my animal list, itu kita copy aja dan kita paste ke dalam sini hostname-nya. Oke, sudah. Kita cek apakah aman. Kita refresh. Bentar ya. Tidak terhubung. Kenapa ini? Bentar guys. Kayaknya hapus juga deh. Coba kita cek dulu. Ini kok tiba-tiba nggak ada ininya. NPM-nya. Tiba-tiba hilang NPM-nya. Ini tadi ke close ya. Lagi di sini jalanin lagi npm run dev. Ya, jangan lupa kalau nyalain server itu di npm run dev. Nah, udah. Kita buka lagi nih, di refresh lagi. Kalau udah jalan. Nah, oke. Kurang lebih kayak gini tampilannya guys. Ya, ini kita udah berhasil ngambil get API dari apa tadi ya, my animal list ya, untuk nampilin gambar-gambar dari anime kesukaan klien sini ya. Jadi ini ada new this week ya, ini ala-ala aja ya ceritanya aja. Yang terbaru gitu sama yang top anime. Ya, di sini mungkin ada yang tahu anime yang ada di sini, komen aja guys. Oke. Kita lanjut lagi tentang proyeknya. Mungkin nanti kalau misalnya mau kalau udah selesai kalian bisa tanya aja. Ini gimana, kok bisa gitu. Nah, kayak gitu aja ya mungkin ya. Karena ini agak panjang sih. Oke, kita lanjut. Sekarang kita pengen bikin di atas sini, di atasnya itu ada navbar guys. Ada navbar, terus ada kolom fitur pencarian gitu. Jadi kita bisa searching animenya. Kita pengen kayak gitu. Sekarang kita buat lagi komponen. Ya, ini kan tadi list anime. Itu kan komponen per ini. Yang ini nih, itu tuh namanya komponen list anime. Kayak gitu. Jadi satu deret ini tuh komponen. Terus nanti ada lagi yang ini. Ini tuh juga komponen nih, yang anime ini. Ya, ini adalah satu komponen lagi gitu. Pakai yang ini, list anime ini. Sama. Itu. Jadi itu konsep komponen tuh gitu guys. Kalian desainnya sama nggak apa-apa, tapi kalian bisa pakai itu di tempat lain gitu. Gitu. Kalau di sini terusnya ini yang buat new this week, ya ini buat top anime. Ya desainnya sama-sama aja toh, tapi kontennya beda. Ya gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjut bikin navbarnya tadi ya. Kita bikin navbar di sini. Navbar index ya, kita bikin index lebih lagi kayak sama kayak tadi. Ini kita paste saja biar cepat, karena saya udah buat sebelumnya. Oke, kalau udah, kita cek lagi dulu hasilnya bagaimana. Oh ya, belum ada, tampilannya belum ada. Karena kenapa? Karena kita belum manggil di mana-mana ya. Harusnya kan tadi kan file aslinya kan di page.js ini ya. Page.js sebentar, ini close aja dulu biar nggak bingung. Nah di ini kan tadi page awal kita yang ini kan ya, yang di sini. Ya, di sini tuh nggak ada kan, nggak ada navbarnya sama sekali. Kalian bisa lihat sendiri, itu nggak ada. Gitu. Makanya ini kita mau tambahin dulu navbarnya. Gitu. Tapi kita nggak mau nambahin navbarnya di sini. Ya, kenapa? Karena navbar itu kan dia bisa dipakai di berbagai tempat. Gitu. Kayak misalnya apa namanya, di halaman ini ada navbarnya. Misal saya ke halaman pengaturan gitu, ya kan ada navbarnya lagi misalnya,
gitu. Jadi itu berulang, redundant. Jadi kita pengen dia itu sekali aja dipanggil tapi bisa dipakai di mana-mana. Ya, caranya gimana? Caranya kita manfaatin aja layout.js ini gitu. Karena nanti dia bakalan kepanggil di mana-mana gitu. Ya, ini tadi navbar ya, namanya navbar. Ini kita panggil komponen navbar di dalam sini gitu. Jadi semisal children yang sekarang itu adalah yang page.js ini ya, which is yang ini. Nanti dia bakal tampil navbarnya. Tapi nanti kalau kita pindah halaman lagi ke halaman yang lain, misalnya children-nya itu bukan page.js tapi yang lain, itu juga tetap aja tampil navbarnya gitu. Jadi kita nggak harus nulis navbar berulang-ulang gitu loh. Intinya gitu. Kita coba, kita save di sini, kita lihat apakah ada perubahan. Oke, di sini ada error search-nya ya. Di sini dia nggak ketemu nih search-nya, karena search ini adalah komponen juga. Ya, ini agak pusing sih emang. Gitu. Di navbar, di sini ada yang namanya search, guys. Nih, ada komponen search di sini ya. Di sini nih, di navbar. Kita belum punya sayangnya. Kita belum punya sayangnya nih komponen search. Makanya kita bikin dulu. Kayak biasa tadi. Ini search, ini terus index.js ya. Ini udah mulai kebiasaan nih kan. Komponen itu bikinnya gitu guys. Jadi folder dulu baru ini. Sebentar. Oke, ini kita paste lagi aja isinya biar cepat. Oke. Sudah dipaste dan kita lihat hasilnya. Oke. Ya udah mulai kebentuk ya. Di sini udah ada navbarnya, namanya flowcam, dan kita punya fitur pencarian ya di kanan sini. Tapi apa ini udah bisa dicari atau belum? Kita coba. Nah, bisa guys ya. Untuk nih fitur pencariannya, kita buat ini bisa dulu. Ya, kita balik dulu ke halaman utama. Di sini kita bikin ya halaman buat nampung si yang kita ketik di sini. Misalnya di sini kita pengen nyari film Attack on Titan misalnya. Nah, kita belum ada halaman buat nampung itu. Makanya tadi 404, bener nggak? Gitu. Kita belum ada nih kalau dicek struktur foldernya juga belum ada ya. Page.js ya. Misalnya nih, saya tunjukin ya. Page.js ini kan halaman utama kita. Toh, ini aja. Layout ya ini cuma buat layout aja gitu. Sisanya itu adalah komponen tadi kan nggak ada isinya sebenarnya. Ya maksudnya dia cuman perintilan-perintilan kecil gitu. Kayak di sini yang ini nih navbar, terus ini ya gitu. Tapi kita belum punya halaman lagi. Kita belum punya halaman lain. Ya karena itu kita buat dulu halaman buat nampung si hasil search kita gitu ya. Kita buat di apps ini ya, kita buat folder ya yang namanya adalah apa ya? Apa namanya di sini? Result ya mungkin ya. Nama halamannya result gini. Kayak gini. Kita namain dia page.js. Ya, karena kita mau buat halaman. Kalau buat komponen itu kita pakai index ya, index.js. Kalau mau buat halaman kita pakai page.js ini. Ya, bedain ya, komponen sama halaman. Halaman itu pakai page, komponen pakai index. Oke. Kita sekarang bikin dulu di page.js, kita copy dulu yang udah ada, kita paste. Ya, ini apa nanti kalian bisa tanya lah di Q&A lah. Oke, kalau udah kita cek ya. Kita cek apakah sudah works ya. Ini cara kerjanya. Kita ketik Attack on Titan di sini, on Titan. Ya. Terus kita enter, apa bisa? Nah, dia masih error ya. Kenapa? Karena ada yang belum terdefinisi nih kelihatannya. Kita cek dulu. Result.
Oh, ini namanya result ya. Kita di navbar, kita cek dulu komponen search-nya di sini. Search. Nah, ini. Harusnya ini tadi bisa. Nah, ini kita coba lagi. Nah, udah bisa nih. Search result for Attack on Titan ya. Kita pengennya Attack on Titan, tapi dia udah muncul semua nih. Yang relate sama keywordnya. Kayak gitu. Ini udah ya. Sekarang kita pengen, kalau kita klik halamannya, itu dia eh, bakalan nampilin detailnya ya. Kita pengen nampilin detail dari filmnya. Gitu. Caranya gimana? Caranya itu adalah pakai yang tadi sebelumnya di PPT itu kalian mungkin pernah dengar. Biasanya suruh taruh di otak yang namanya dynamic routing gitu ya, dynamic routing. Ya itu kita kita bakalan gunain itu di sini. Kita mau ambil detail halamannya ya. Kita pengen ambil detail dari filmnya gitu. Kita buat dulu di sini halaman baru ya, namanya anime misal. Anime ini. Ini komponen ya, maaf. Harusnya di app ya. Di app sini namanya adalah anime. Gini, halaman anime misalnya, detail. Ya, detail lah, detail anime gitu. Nah, di halaman ini ya, kita buat folder lagi ya, folder ya ini Kuriko ya, perhatiin Kuriko yang namanya ID. Jadi kita ya, karena kalau kalau teman-teman lihat di sini, lihat di pojok kiri yang atasnya tanda pensil tuh, ada localhost 3000/anime/ nah itu adalah ID-nya, ID dari filmnya itu sendiri gitu. Jadi kita butuh itu, nanti butuh diambil gitu, ID-nya bakalan kita ambil, nanti kita tampilin detailnya gitu. Oke, caranya tuh kayak gini, simple banget buat ngambilnya. Kita buat halamannya namanya detail anime, terus kita ambil ID-nya. Nah, di dalam ID sini kita bikin halaman yang namanya page.js kayak biasa gitu. Page.js ini nanti kita bakalan uh, dapetin semuanya di sini. Kita copy dan paste yang udah ada biar cepat. Oke, kelihatannya seperti ini. Oke, kita lihat ya, kita refresh bentar dan coba kita pilih salah satu anime. Harusnya dia error ya. Coba kita lihat error atau enggak. Ya, dia error karena ini namanya anime. Tapi di sininya detail anime. Ya, karena kenapa? Karena di komponen list anime ini, di komponen ini kan list anime ya, guys. Yang ini nih. Ya, sorry. Ya, ini kan semua anime gitu, list-listnya gitu kan. Ini kita harus cari nih mana ya? Di result ini, page.js, di list anime benar. Nah, ini dia masih anime nih. Padahal nama halaman kita ya, nama halaman kita itu detail anime di sini kan. Namanya detail anime, tapi di sini dia nge-link namanya anime. Ya salah orang, salah salah kamar gitu kan. Makanya kita ganti di sini detail anime. Ini penamaannya jangan ditiru ya. Ini karena lagi belajar aja. Detail anime ini jelek banget, harusnya di anime benar gitu. Nah, oke. Kalau udah, kita refresh lagi bentar. Nah, kita coba cek ya, ini udah bisa atau belum. Coba klik di loading, dan boom ya, sudah ada. Ya, siapa yang nonton ini kemarin? Ya, komen aja. Jadinya seperti ini. Ini adalah hasilnya. Ada gambar itunya ya tadi, gambar posternya, judul, ya ini semacam apa namanya, deskripsi singkat mungkin.
Terus ini ada dan lain-lain, perintilan-perintilannya. Nah, ini keren banget ya. Kalau kalian udah mahir ya pakai Next.js ya, nanti ke depannya kalian bikin itu cepet banget guys. Kalau udah paham alurnya, bikin ini sebenarnya cepet banget gitu. Makanya alasannya kenapa di awal bilang Next.js itu powerful dan cepet banget buat ngedevelopnya gitu. Karena simple gitu. Tiba-tiba jadi gitu kan. Ya, ini juga bisa ya kalian cek aja sih. Ya, itu udah aman semua. Oke. Mau dicek lagi ini search bar-nya juga ya cari. Nah, ini juga ada Robin ya dan lain-lain. Oke, mungkin itu karena kita ngejar ini ya, karena kita ngejar waktu, jadi mohon maaf kalau saya nggak bisa detail banget ya buat itu. Tapi kita manfaatin pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu di pikiran teman-teman buat di Q&A ya. Silakan Mas Faris buat sesi Q&A mungkin. Atau ada yang udah mau bertanya langsung gitu? Sekarang kita udah masuk Q&A aja ya. Ini karena pasti banyak banget nih pertanyaannya dari teman-teman buat what the hell is going on gitu. Kenapa tiba-tiba gini, kenapa tiba-tiba gitu ya. Silakan yang mau bertanya di chat atau langsung on mic. Halo, selamat malam, Mas. Oh iya, Mas Rizal. Kenapa? Mau tanya untuk kan sejauh ini kalau saya lihat Next.js tuh cepet banget ya untuk versi-versinya. Iya. Nah, pernah nggak kalau misalnya update versi itu ada kendala atau bisa atau apa gitu untuk di Next.js sendiri? Dan kalau ada gimana ya apa yang mesti kita antisipasi gitu? Mungkin itu aja, Mas. Terima kasih. Oke, pertanyaannya kalau ada update ya dari versi Next.js, kita harus gimana dan apa pro dan kontranya gitu ya. Gini, eh, itu salah satu kendala di ekosistem React ya. Itu adalah kebergantungan framework terhadap library luar gitu. Misal gini, saya buka dulu PPT-nya di bagian sini ya. Nah, di sini, misal. Di sini ada materi yang saya lewatin, yaitu library apa yang sering dipakai. Ya, misalnya dari UI styling, kayak Tailwind, Chakra UI, MUI di sini kan. Terus ada, kalau buat fetching data, ada Axios, React Query, SWL, itu. Bahkan kita ambil dari luar, package dari luar. Gitu kan. Itu ada developernya sendiri untuk ngelola itu. Misalnya Axios gitu atau Tailwind itu kan dia punya developernya sendiri gitu. Jadi semisal gini guys. Semisal Next.js-nya update dari versi misalnya 14 ke versi 15, itu ada kekhawatiran ada package-package yang udah nggak relevan lagi. Misal, kita di Next.js 13 yang kita pakai sekarang misal ya, itu kita pakai Axios ya, kita pakai library apa gitu yang kita install gitu, masuk gitu, ditelan mentah gitu ya. Terus nanti pas naik upgrade gitu ya, pas upgrade ke Next.js 14, ada library ternyata yang udah nggak support lagi gitu. Ya, ini kalau kita ngomongin project pribadi itu ya is oke kan. Ya tinggal di otak-atik aja jadi gitu. Ya, tinggal dibener-benerin oke. Tapi what's going on kalau itu udah company gede? Kalau kalian udah bekerja di perusahaan, udah banyak usernya gitu. Kalau kalian udah banyak usernya, kalian udah punya audiens yang harus di maintain tiap hari, tiba-tiba pas naik versi ada package yang udah kadaluarsa. Nah, panik gak lu? Gitu. Itu kendala di ekosistem React tuh seperti itu, teman-teman. Itu makanya saran saya ya cari package ini kan tergolong dari luar ya, Axios gini-gini ya, Tailwind, MUI itu kan dari luar, bukan pure bukan dari Next.js-nya langsung gitu. Dia ngambil dari luar.
pastiin itu tuh project bener-bener bagus, komunitasnya gede, dan dia selalu berbarengan dengan perkembangan ekosistem React dan Next.js gitu. Jadi sebisa mungkin dia itu mengikuti arus gitu. Next.js ini si library-nya ikut gitu. Jangan cari library yang udah jadul gitu. Nah itu bahaya tuh ya. Kalau di company itu bahaya nyari yang kayak gitu-gitu ya. Misalnya gitu. Seperti itu sih Mas Rizal kira-kira. Paham nggak nih? Mas Rizal gimana? Ada pertanyaan lanjutan? Foldernya doang banyak, tapi kalau udah ngerti alurnya kayak gampang. Bener. Foldernya emang awalnya tuh ngelihat foldernya doang yang banyak, tapi cara konsepnya tuh mudah, guys. Kalian mau kalau di PHP mungkin ya, gimana cara preview halamannya? Preview halaman. Preview halaman tuh gimana ya? Ini ya, yang ini, yang ini kan. Buat yang kayak gini ya? Bener bukan? Ya, itu tadi caranya di nah, buka dulu di apa namanya? Terminal. Masnya itu buka di terminal dulu ya, buka terminal di VS Code-nya atau di kode editornya, terus ketik npm run dev gini. npm run dev begini kan. Kalau udah, nanti dia kayak gini hasilnya nih, Mas. Nih, mana ya? Kayak kejauhan lagi. Adalah kita sini aja. npm run dev. Nah, dia jalan servernya, tungguin. Nah, lokal nih, kan di sini ada lokal nih, localhost 3000. Nah, ini di copy aja, Mas. Di copy linknya, habis itu di paste di browser. Nah, di sini localhost 3000 gitu. Nanti otomatis kebuka gitu. Tapi wajib npm run dev dulu ya. Kalau enggak ya nggak bisa jalan. Karena dia servernya butuh dijalanin dulu. Gitu. Silahkan dicoba, nanti kalau belum bisa kabarin lagi. Ada pertanyaan lagi, guys? Terkait struktur foldernya kah? Komponennya kah? Gimana cara kerjanya? Bang, kalau komponen yang harus reusable itu wajib ditaruh di file layout. Reusable wajib ditaruh di file layout. Komponen yang reusable. Iya, bisa dibilang iya, ya benar sih. Jadi layout ini itu nggak cuman ini ya. Nanti kan kayak misalnya apa ya? Kayak misalnya kita buka ini deh, Shopee gini. Buka Shopee. Nah, sini bentar. Buka Shopee sini. Nah, di sini kan dia punya navbar ya, teman-teman ya. Dia punya navbar di sini. Navbar di sini sama navbar di pas udah login itu kan beda, ya kan? Navbar yang ini kan navbar login, sama navbar yang udah masuk ke aplikasi itu kan beda, ya kan? Nah itu kan artinya kita maaf, artinya kita butuh dua layout yang berbeda gitu. Jadi layout itu nggak cuma satu, guys, Mas Ferdian. Ya ini karena kita ini yang umum ya, secara umum. Jadi misal gini, kalau misalnya kita itu dalam yang detail sini, maaf, bentar, klik dulu, nggak mau masuk sih. Nah ini, semisal ini kan navbarnya masih ada ya, Mas ya, navbarnya masih ada nih ya. Kita mengambil dari yang layout pertama, semisal kita pengennya tuh nggak ada, maksudnya beda gitu, navbarnya tuh beda, itu bisa.
Navbar itu bisa gitu. Misalnya ini dibedain gitu. Navbar yang di sini sama yang di awal itu beda. Ya itu bisa juga. Ya, gimana caranya ya nanti di bagian detail anime sini di sini nanti kita bikin lagi namanya layout.js gini. Layout.js di sini. Ya. Strukturnya gimana? Ya strukturnya sama kayak gini juga. Kayak gini kurang lebih sama. Ya, tapi ini kita udah nggak butuh lagi HTML gini-gini nih, udah nggak butuh ini, ya kita nggak butuh ini juga, ya. Tapi kita tetap butuh children-nya ya, kita butuh children. Karena children ini dia bakalan ngambil page yang ada di halaman yang sama atau di folder yang sama gitu. Ini sekarang kan lagi ada di folder ID ya, lagi ada di folder ID. Nah, children dari layout ini ya ini tuh bukan yang ini nih, bukan page yang di folder app ini, bukan, kejauhan itu ya, bukan yang ini ya. Children yang ada di sini itu yang ada di halaman yang sama, page.js gitu. Jadi semisal di sini saya pengen nambahin sebentar, di mana ya, misalnya di sini saya pengen nambahin H1 ya, saya pengen ada tambahan H1, ini layout tambahan nih, tambahan. Oke, ini kita bungkus dulu ke dalam sini. Seperti ini. Nah, kayak gini ya. Ini kita coba cek. Nah, tadi kelihatan nggak tuh? Ini gara-gara tutup gambar sih ya. Jadinya aslinya ada nih. Kalau di refresh. Tuh ada ya. Di sini. Tapi ketutupan gambar guys. Jadinya nggak bisa nih. Gitu. Kurang lebih gitu mas. Reusable. Jadi dia reusable ya. Bisa juga ditaruh di layout. Ada lagi? Mungkin kalau ditanya komponen yang reusable ya, mungkin ini pertanyaannya, komponen yang reusable itu wajib ditaruh di file layout, itu nggak juga ya. Kalau wajib sih nggak juga. Ya nggak juga. Karena tadi buktinya apa? Buktinya kita bikin komponen list anime kan. Ini list anime nih. Ini kan komponen. Kita naruhnya nggak di layout kan. Kita nggak naruhnya nggak di sini. Tapi kita naruhnya di page.js ini. Nah, buktinya apa nih yang ini nih? Nih, list anime ini. Ya, komponen kita taruh di sini. Gitu. Terus kita pakai di mana lagi? Ya, ini kan kita pakai satu komponen. Kita pengen dia reusable. Artinya kita bisa pakai dia 2 kali, 3 kali, dan 4 kali, dan berapapun gitu. Kita taruh di mana lagi ini? Kita taruh di sini nih. Nah, di top anime. Gitu. Jadi nggak harus di layout ya. Intinya gitu. Ini kalau kalian mau tahu nih gambarannya sih, ini ya mungkin ini di komen. Ini. Nah, ini kalau dilihat. Nah, ini tuh namanya satu komponen. List anime ini satu komponen. Gitu. Bentuknya begini. Kalau mau kita pengen nambahin komponen baru, ya komponen baru persis kayak gini, tapi isi kontennya beda, ya tinggal panggil aja toh. Yang list anime ini tinggal panggil lagi, ya tinggal panggil lagi dan isi kontennya bedain, gitu kan. Kalau mau panggil lagi, ya panggil lagi aja gitu. Mau bikin 3 gitu misalnya, panggil lagi aja 3 kali gitu. Tuh, jadi 3. Gitu. Simple banget. Reusable, dipakai diulang-ulang bisa. Enggak cuma di page doang, tapi misalnya nanti kayak apa ya? Kayak di search bar ya, misalnya gini, Attack on Titan gini kan. Nah, di sini, misalnya ini mau dipanggil lagi nih, kayak tadi bentuknya. Itu bisa juga gitu. Bentuknya tuh tadi list navbar gitu kan. List anime itu bisa juga. Kayak gitu.
Ada lagi pertanyaannya, guys? Kita masih ada 15 menit. Masih banyak nih buat nanya-nanya harusnya ya. Ada pertanyaan lagi? Next.js running di Docker bisa banget. Running di Docker bisa. Di Docker, ini lag ya? Siapa yang lag ya? Saya atau Mas Fauzin? Oke, aman ya. Next.js bisa di Docker bisa ya. Semuanya bisa sih, mulai dari Laravel, CI. Pokoknya yang butuh server, yang butuh Apache atau butuh apa, log apa, virtual machine gitu bisa sih di Docker juga aman. Semua di Docker bisa. Mas mau bertanya bagaimana cara menggunakan API root di Next.js untuk mengambil data dan cara menggunakan get static props dan get server side props dan kapan harus digunakan. API root ya, get static prop itu bagian mana ya? Sebentar. Ini Mas Hussein ini konteksnya apa ya? Kayaknya saya kurang paham sih maksudnya. Atau mungkin saya yang belum kesana arahnya. Ini apa ya? Tapi saya dari tadi nggak nge-lag kan ya? Dari tadi ngomong. Takutnya udah ngomong panjang, nge-lag. Mas Hussein, mungkin saya untuk sekarang belum bisa bantu jawab ya. Mungkin nanti saya follow up lagi ya untuk pertanyaannya. Karena saya juga belum begitu ini ya, pakai itu get static props dan server side. Di sini kalau misalnya teman-teman juga nanya gitu ya, SSR tadi yang server side rendering itu ada di sini ya. Misalnya kayak gini, halaman utama kita ini itu secara default itu adalah SSR, guys. Jadi dia itu di-render di sisi server yang page.js ini, yang halaman utamanya. Itu adalah server side rendering. Jadi di-render di sisi server. Contohnya apa? Yang client side rendering itu contohnya yang mana? Contohnya tuh yang mana ya? Yang ini. Bentar. Yang ini. Nah, yang ini. Yang detail anime tadi ya. Yang detail anime. Yang ini. Itu adalah client side rendering. Jadi ini di-render di komputer saya ya. Di komputer saya. Ini di-render di komputer saya. Karena kenapa? Karena nggak semua Next.js itu uh, harus SSR ya, nggak harus semuanya tuh di sisi server semua, nggak harus gitu juga, karena ada beberapa yang nggak support gitu, kayak misalnya use state gitu, hook komponen gitu. Kan kalau di React itu ada yang namanya use state, ada yang namanya use effect di sini, ya use params juga salah satunya, itu kan dari React ya, itu bawaan React. Nah itu nggak bisa kalau misalnya pakai server side ya. Kalau pakai SSR tuh nggak bisa dia. Dia harus dari sisi klien di rendernya. Ya, kalau misalnya ini saya hapus nih use client-nya, ya, ini saya hapus, terus kita jalani lagi. Nah, di error ya. You're importing komponen yang menggunakan use effect tuh katanya. Yang menggunakan use effect ya.
React Hook ini hanya bekerja di klien komponen gitu. Jadi ini nggak bisa di server side gitu ya, nggak bisa. Makanya kita butuh tambahan use client di atas ini. Di paling atas filenya itu pasti use client gitu. Ini gampang aja sih, nggak harus tahu. Kita tuh kayak pakai aja. Misalnya kita lagi ngoding gitu ya, kita butuhnya apa gitu. Misalnya kita butuh use state kah, kita butuh use effect kah, kita butuh use params kah misalnya. Jalin aja. Terus kalau misalnya ada error, kalau kita jalanin terus ada error kayak tadi, ya udah ketahuan kan. Oh, berarti ini harus pakai client side. Ya wes, silahkan gitu. Tinggal ditambahin aja gitu. Kalau kita mau nge-implement kita perlu backend API. Langsung nge-query ke DB. Setahu saya sih bisa ya, langsung nge-query ke DB bisa. Mau pakai backend API pun juga bisa aja. Jadi dua-duanya bisa, Mas. Gitu. Mau langsung atau mau pakai API dulu. Tapi kalau API kan bedanya ya lebih rapi ya, arsitekturnya tuh lebih rapi gitu. Ada pesannya, ada JSON-nya tuh jelas gitu. Datanya yang mau diambil tuh jelas. Pesan-pesannya juga enak gitu. Lebih terstruktur kalau pakai API. Tapi kalau mau nge-query langsung ya bisa-bisa aja sebenarnya. Gitu. Ada lagi? Gimana guys? Ada lagi pertanyaan kah? Apa kalau styling CSS kalau bisa langsung inline pada komponen? Good question ya. Dan jawabannya adalah bisa banget ya. Misal kita pengen ini ya, misal gini. Yang di sini deh kita pengen coba salah satu. Bentar. Nah ini kita pengen ubah new this week-nya ini jadi merah tulisannya misal ya langsung inline di komponennya gitu. Nah, di sini misal new this week ini kita hapus. Ini kan pakai Tailwind ya yang ini. Ini kita hapus saja. Kita langsung aja di sini style gitu. Style. Tapi dia bedanya tuh dia kayak tambahin bracketnya lagi gini dari 2 kali gitu. Ini. Iya nggak ya? Lupa juga ya. Misalnya di sini color gini. Color red gini. Ini. Berubah nggak? Nah, berubah ya. New this week. Inline langsung di komponen. Tapi caranya agak beda ya. Kalau di HTML kan biasanya gini ya. Kayak dia kutip gini. Kutip, terus color gini kan. Color, terus dia red gini kan. Kayak gini. Ini bisa nggak ya? Atau ya? Harusnya sih bisa sih. Oh ya, itu nggak bisa sih. Ya nggak bisa. Karena dia aslinya tuh bukan ini guys. Style proposition value not a string gitu ya. Karena sebenarnya elemen HTML yang di-render di React atau ekosistem React, Next.js, dan kawan-kawan itu berbeda dari HTML secara umumnya. Dia tuh JSX namanya. JSX dia bukan pure HTML tapi dia tuh JSX gitu. Makanya kalau kita di HTML biasa itu kan kalau kita nulis kelas kan namanya kelas gini kan ya. Kelas gini. Ya, tapi ini udah dipakai kan sama HTML biasa itu udah dipakai. Yang properti namanya kelas ini udah dipakai. Makanya kalau di React atau di ekosistem React itu namanya class name gitu. Gitu. Makanya tadi cara stylingnya juga beda untuk inline. Jadi dia tuh kayak style, terus dia butuh bracket 2 kali gini. Baru apa misalnya colornya itu red. Ini terus apa lagi? Eh, font size gini. Font size gini kan. Ini misalnya berapa ya? 30 pixel gini.
Misal. Nah, itu kan coba. Kayak gitu Mas Rijal. Jadi aman. Bisa langsung inline di komponen. Kalau kita nggak apal sama apa namanya, nggak apal sama penulisan di Tailwind, nggak masalah ya, karena mau langsung pakai ini juga bisa gitu. Tapi harusnya sih aman ya. Kalau misalnya Mas tahu gitu ya cara pakai Tailwind, itu enak ya. Kalau di Next.js tuh udah integrasi gitu. Kayak tadi kan dia langsung keinstall kan Tailwind-nya pas kita eh, apa namanya instalasi Next.js kan ada pilihan tuh pakai Tailwind atau enggak. Nah kalau pakai Tailwind itu udah integrasi langsung tuh. Jadi kita misal nggak apal gitu ya sintaks-sintaks dari Tailwind tuh apa aja. Ya misal kita pengen eh, teksnya tuh jadi merah gitu. Kita ketik aja teks segini kan, teks. Ya, terus ini nanti kan kalian ketik control space, itu nanti banyak pilihan ya kan? Tuh, banyak tuh. Tuh banyak. Kalian bisa cari aja gitu. Misalnya tadi pengen teksnya tuh warna merah gitu kan. Ya, cari aja. Ada nggak ya? Nah, tuh ada tuh. Text red tuh. Teks warna merah, tinggal diklik. Simple kan? Simple banget ya. Tadi apa lagi? Eh, dia tuh pengen digedein gitu. Fontnya tuh text size-nya tuh pengen digedein. Nah, ini ada juga nih tuh. Text XL, 2XL. Tuh, tinggal dipilih aja. 4XL gitu misalnya. Nah, tuh jadi gini bentuknya. Ya, itu kelebihan dari Tailwind tuh gitu ya guys ya. Simple. Kalau enaknya, kalau misalnya kalian tuh udah paham ya cara pakai CSS, mulai dari konsepnya, flexbox itu apa, margin, padding, terusnya tulisan-tulisan itu semua udah hatam gitu ya. Jadi males pakai CSS. Kenapa? Karena kalian tuh kalau di CSS kan gini ya. CSS itu kalian itu harus definisiin nama kelasnya itu apa. Misal, nama kelas itu judul ya. Saya namanya ini judul. Misalnya namanya judul ya. Terus nanti kalian harus di CSS-nya tuh panggil dulu gitu. Dipanggil dulu ini titik judul gini kan. Judul. Terus tadi apa ya? Kolornya tuh pengen merah gitu. Gini ya. Nah, ini sama aja bisa-bisa juga. Tapi kalau banyak, misalnya banyak, itu kan guys. Misalnya nggak tahu kelasnya judul, terus kalian kasih ketik lagi. Ini cari lagi apa namanya tadi ini ya, terus diketik lagi di sini gitu. Jadi riweuh gitu, males jadi. Kalau pakai Tailwind bisa langsung di sininya langsung nih di elemennya langsung gitu, langsung gas lah gitu. Gitu. PPT sama reportnya dikirim kemana? Itu nanti bakal dijawab sama Mas Faris ya. Nanti ditanyain sama Mas Faris. Gimana nih, Mas Faris? Udah cukup nih waktunya nih kira-kira. Udah hampir selesai. Masih ada nggak nih Mas Faris? Mas Faris, Mas Fauzi dari tadi. Astaga, maaf. Mas Fauzi. Mas Faris siapa? Halo, halo. Salah orang saya. Tes. Iya, Mas Fauzi. Maaf. Salah orang ternyata saya dari tadi Pantesan. nyebutnya. Paris ya. Mas Faris siapa? Oke. Nggak Oke enak. guys, nggak kerasa banget ya waktunya. Pasti masih banyak pertanyaan sih. Aku yakin masih Iya, banyak benar. pertanyaan. Mungkin boleh dilempar dulu, Mas Arengga. Adakah LinkedIn atau kontak yang mungkin teman-teman kalau nanti mau follow up bisa follow up? Oh, boleh. Kalau misalnya kalian di WA sebenarnya udah ada ya, nanti saya nongol ya. Nanti di akhir, Hmm. kalau ini udah selesai, saya nongol ya, memperkenalkan diri, Assalamualaikum. Kalian bisa PC aja. Tapi kalau kalian mau ikutin ya, apa namanya, LinkedIn saya, yang boleh banget lah kita mutualan lah. Nah, kenapa tidak? Sama GitHub juga ya. Nanti ini projectnya saya kirim juga ke GitHub. Nanti eh, di-share juga di grup. Nah, ini LinkedIn saya. Sebentar ya.
Nah, itu ya guys. Jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan nggak apa-apa nanti lempar di grup aja karena masih ada Mas Arengga di sana. Atau yang mau Ya. follow, mau connect link ini nih, itu silakan ya. Itu linkinnya udah ada di chat. Apalagi Mas Muzi nih kira-kira source code-nya ya, source code-nya mungkin nanti nyusul ya, Iya, nanti source code-nya bakalan bisa diupdate nyusul lagi nanti mungkin di di Git ya. itu. Ya. Oke, sip. Makasih banyak Mas Arengga buat malam ini ya teman-teman ya. Mungkin bisa apa kasih react applause dulu mungkin ya buat apa tutor kita malam ini ya. Oke. Ya teman-teman mungkin kita ada di penghujung acara ya. Dari aku sebenarnya mungkin buat teman-teman yang belum follow Instagramnya Flowcam bisa di follow ya teman-teman ya karena Flowcam biasanya tiap minggu tuh suka ada event-event terkait apa namanya coding ataupun ilmu-ilmu lainnya teman-teman. Jadi bisa di follow aja biar nggak ketinggalan dan juga em, teman-teman juga bisa follow LinkedIn-nya. Berarti ya aku share dulu. Teman-teman bisa follow LinkedIn-nya. eh Flowcam eh itu Flowcam nggak muncul. Sorry, Flowcam, Flowbed. Nanti aku share aja di ini si linknya ya di grup. eh Mungkin setelah ini aku share dulu link presensinya ya teman-teman. Jadi jangan dulu keluar. Ini boleh di copy dulu link presensinya. Wait. Karena presensi ini nanti teman-teman buat sertifikat ya. Bentar teman-teman. Oke. Nah, itu linknya silahkan di isi teman-teman. Juga di sini karena Flowcam kerja sama apa toko digital, teman-teman boleh follow juga ya akun Instagramnya. Aku share di chat. Oke, sebelum aku akhiri ada dari teman-teman ada yang mau ditanyain dulu? Aman ya? Oke, kalau gitu aku ucapin sekali lagi makasih buat Mas Rengga, buat materi yang luar biasa malam ini. Buat teman-teman juga makasih. Semoga materi yang malam ini kita dapatkan akan bermanfaat dan bisa kita implementasikan di real case kerjaan kita ya. Sukses selalu buat teman-teman. Aku ucapin terima kasih banyak. Selamat malam teman-teman semua. Sampai ketemu di event-event selanjutnya. Thank you. Ya, makasih Muzi, makasih semuanya yang udah datang.